Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin 24 Februari 2025. Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, Danantara diharapkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara global. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN yang akan mengelola aset strategis negara dengan total nilai mencapai kurang lebih 900 miliar dolar Amerika. Sebelumnya, namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Dengan peluncuran ini, pemerintah optimis bahwa Danantara akan menjadi pilar utama dalam investasi dan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Beralih ke liputan selanjutnya, politisi Budiman Sujatmiko mengatakan suatu kerugian bagi pemimpin daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto jika tidak mengikuti retreat. Menurutnya, kesetiaan kepala daerah pada partai politik semestinya memiliki batasan, terutama ketika berbicara mengenai kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Hal ini disampaikan Budiman Sujatmiko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan usai menghadiri pembagian becak listrik dari Presiden RI Prabowo Subianto oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Aktivis 98 yang juga mantan politisi PDIP itu mengatakan jika retreat merupakan kegiatan orientasi, pembekalan serta pelatihan yang ditujukan kepada pejabat negara seperti menteri dan kepala daerah yang bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya setelah dilantik. Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak yang nggak berpartai juga yang memilih, dan mereka harus mengabdi itu. Saya pernah ikut retret pada waktu menjadi bagian Taskin. Itu sebuah forum pertama mengikat solidaritas, semangat militan, pengabdian pada negara, patriotisme, juga hal-hal penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur dalam dunia seperti apa? Masyarakat seperti apa, hati-hati, hindari ini, hindari itu sangat luar biasa. Sangat penting ya? Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual, tapi semangat patriotismenya terbangun. Ya, rugi kalau nggak ada, nggak ikut, rugi sekali. Seperti yang diketahui, Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepala daerah dari PD Perjuangan untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat. Berita Kompas.com melaporkan oleh Lentera TV. Kita
lanjut ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 60 unit becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diserahkan kepada tukang becak di wilayah Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, dan Bojonegoro. Penyerahan becak listrik secara gratis ini dilaksanakan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Kabupaten Madiun. Sejumlah tukang becak ini mencoba becak listrik yang diberikan gratis oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pemberian 60 unit becak listrik ini adalah bagian dari 1.000 unit becak listrik yang dibiayai langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari dana pribadi untuk tukang becak se-Indonesia. Menurut Presiden Becak Listrik Indonesia, Naik Esdeang, di tahun 2025 ini Pak Prabowo melaku Ketua Dewan Pembina YGSN telah memesan 1.000 unit becak listrik untuk masyarakat. Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN itu pun menegaskan bahwa penerima becak listrik saat ini masih terfokus pada penerima yang usianya di atas 60 tahun. Dari total data yang dihimpun ada sebanyak 6.660 tukang becak se-Indonesia. Sejauh ini yang kita berikan untuk becak listrik itu adalah umur 60 tahun ke atas. Yang lalu yang sudah disalurkan ketika Pak Prabowo belum menjadi presiden itu 446 di beberapa kabupaten. Tadi saya nanti ada datanya, bisa kita kasih. Sekarang 2025 GSN, jadi ini Pak Prabowo, ini kan Ketua Dewan Pembina GSN. Yayasan GSN. Yang ketuanya Pak Teguh Arif, ya kan? Tapi ini kan program dari pengentasan kemiskinan, di mana ini bidang Pak Budiman dan saya. Jadi ya kebetulan sebagai saya negara, ya, sebagai negara, pemerintah. Jadi antara YGSN dengan BP Tasken ini mempunyai kesamaan, satu yayasan, satu negara, ya. Nah, kita Pak Prabowo ini sejauh ini tadi benar, semua masih dari kantong pribadi Pak Prabowo. Ya. Tapi bukan tidak mungkin nanti pemerintah meneruskan karena program ini sangat bagus, sangat menolong, dan Pak Prabowo tuh setiap kali dimanapun saya tidak mau ada warga saya umurnya 70 tahun masih becak, ngontel becak. Ya tahu tadi sepuh-sepuh tukang becak ya, 70 tahun, ya ada 60-an tahun, jarang rata-rata ada sudah 78 tahun, 71 tahun. Kita bayangkan mereka masih becak, berarti keluarga masih bergantung kan nafkahnya. Sementara secara fisik akan terus menurun. Hadiah dari Pak Prabowo ini bagi kami BP Tasken adalah cara orang miskin tetap bisa bekerja tapi tanpa harus menguras tenaga. Karena memang tekad Pak Prabowo mengentaskan kemiskinan. Di sektor angkutan salah satunya becak listrik, GSN sebagai yayasan menjadi partner yang bisa membantu kami kerja-kerja di BP Tasken. Salah satu penerima becak listrik asal Bojonegoro, Sumari, mengaku senang karena mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo. Alhamdulillah senang adanya bantuan becak listrik ini. Pak, selama ini pakai becak apa sih, Pak? Becak diesel. Diesel, punya sendiri? Ya. Pak, ini nanti gimana, Pak? Belajarnya susah nggak tadi trainingnya? Ya, memang belum pernah pegang ya, agak lumayan. Tapi tadi bisa nggak? Bisa. Dengan adanya pembagian becak listrik ini diharapkan dapat membantu para tukang becak, terutama yang usianya di atas 60 tahun, agar lebih mudah mencari nafkah untuk keluarga. Wita Prasetyo melaporkan untuk Nentara TV. Boxing chess, olahraga unik yang menggabungkan strategi catur dan kekuatan tinju, semakin mendapat perhatian dunia. Dengan format bergantian antara ronde catur dan tinju, atlet dituntut untuk memiliki kecepatan berpikir dan ketahanan fisik. Olahraga ini juga sudah memiliki kejuaraan dunia sendiri dan diprediksi akan semakin populer di masa depan. Boxing chess, olahraga unik yang memadukan strategi catur dengan kekuatan fisik tinju, semakin menarik perhatian dunia. Berawal dari konsep fiksi yang diperkenalkan dalam novel dan komik, olahraga ini kini berkembang menjadi kompetisi resmi di berbagai negara. Format pertandingan umumnya terdiri dari 11 ronde yang bergantian antara catur cepat 5 atau 10 menit dan tinju 1 hingga 2 menit.
Kemenangan bisa diraih melalui skakmat, KO, atau keputusan wasit setelah seluruh ronde selesai. Setiap atlet harus mampu beradaptasi dengan cepat, berpindah dari berpikir strategis di papan catur ke adu fisik di ring tinju. Konsentrasi, stamina, dan ketahanan mental menjadi kunci utama untuk meraih kemenangan. Banyak petarung profesional dan pecatur berbakat mulai tertarik mencoba boxing chess, membawa keahlian mereka ke level yang lebih tinggi. Popularitas olahraga ini semakin meningkat, terutama setelah streamer dan kreator konten terkenal Ludwig Ahgren menggelar Chess Boxing Championship yang memperkenalkan format ini ke audiens global. Turnamen ini menarik perhatian luas dan membantu memperkuat posisi boxing chess sebagai olahraga hiburan yang kompetitif. Kejuaraan dunia boxing chess mempertemukan atlet terbaik dalam aspek kecerdasan dan juga ketahanan fisik yang tangguh. Dengan strategi permainan yang matang, serta kemampuan fisik yang luar biasa, para peserta membuktikan bahwa olahraga ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Sesaat lagi kita akan mengenal lebih dalam tentang tradisi perlon unggahan dari Banyumas, Jawa Tengah. Jadi tetap di Tera News. Tradisi perlon unggahan, sebuah ritual sakral masyarakat adat di Bonokeling, Banyumas, Jawa Tengah. Dengan membawa ambeng berisi hasil bumi dan makanan, para peserta unggahan menjalani ritual ziarah dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Bonokeling, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan.
Kita berpindah ke Amerika Serikat. Pemirsa, langkanya ketersediaan tempat tinggal di kota New York, Amerika Serikat, membuat sewa apartemen sebuah studio kecil di Manhattan bisa mencapai 50 juta rupiah sebulan. Hal ini membuat warga New York mulai protes karena selain harga sewa yang mahal, mereka masih harus bayar uang agen yang bisa 2 kali lipat dari harga sewa. Warga New York protes harga biaya perantara sewa rumah. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang tergolong tinggi, warga New York masih dibebankan dengan biaya perantara yang bisa melebihi harga sewanya. Salah satunya adalah Moreom, imigran asal Bangladesh yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di New York dan kesulitan pindah apartemen akibat besarnya beban untuk pindah. My landlord is telling me I have to go through with the broker they hired, and I have to provide them all the information they are asking for, and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee, but it will cost me more than $10,000. Can you believe it? Sebagian mengeluhkan harga sewa tinggi yang tidak diikuti kenaikan upah minimum untuk pekerja kerah biru. 20 years ago, you used to look for an apartment and you can find it like easily, right? And the last, we will say 5 years, 10 years, it's been crazy because the rent is too high, and now plus you have to pay, you know, for somebody. In this case, is the real estate that you had to pay one full rent, and I think for our communities, for our hardworking communities, it's not fair because the salary is still the same. Crazy. Kawasan Manhattan di kota New York menempati peringkat 1 kota termahal se-Amerika Serikat menurut data Cost of Living Index 2023 yang mencakup biaya tempat tinggal, keperluan harian, transportasi, hingga biaya kesehatan. Untuk bisa lebih berhemat, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal di sebuah apartemen studio di kawasan Queens di pinggiran kota New York. Inilah studio saya. Sebuah apartemen studio berukuran 6 x 3 meter di sebuah gedung tua yang dibangun sejak 1934. Harga sewa per bulannya mencapai sekitar 25 juta rupiah. Dan untuk pindah ke sini, saya masih harus bayar uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa dan harus bayar juga uang agen perantara sebesar 30 juta rupiah. Anggota Dewan Kota tengah berupaya untuk ajukan wacana mengubah aturan pembebanan biaya agen ke pihak yang gunakan jasa agen. Dalam hal ini adalah para pemilik properti. Wacana ini ditolak para agen real estate yang sebut justru akan jadi bumerang bagi industri ini. And the fact that brokers don't make a very big living. Brokers on average last year made $52,000 a year. This is a bill that's going to affect brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents, and it's going to achieve help for absolutely nobody. Dengan padatnya populasi, para agen sebut perumahan selalu jadi isu mendesak di kota apel besar. Fluktuasinya bergantung kepada pasar. Depending on how the market is, if the market's stronger and there's less inventory, then usually the tenant will pay this 15% of the year's rent. But if it's a weaker market, it can be lower. And sometimes it's paid by the owner. It's negotiable. Data Sensus 2017 menunjukkan dari sekitar 3,5 juta gedung tempat tinggal, hanya sekitar 1 jutaan gedung yang ditinggali oleh pemiliknya. 2 juta lebih bangunan di kota New York dihuni oleh penyewa. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Beralih ke berita selanjutnya, produk slow fashion Indonesia Sukacita mendapatkan respon positif dari pasar New York. Semangat Sukacita yang sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB telah membawa brand tersebut ke pusat mode dunia New York. Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US. Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very unique pieces that you're never going to find
anywhere else. Produk Sukacita dijual di toko The Canvas, New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini. Everyone loves the pieces. They're more so spring-summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of more of a pickup, with the merchandise. But everyone loves the handmade details. Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. One of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer ultimately. Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi base cap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak wow itu bisa beli motor or something gitu. Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya di batik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting. Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Gasani, VOA. Serabi Noto Suman, jajanan legendaris Solo yang telah ada sejak 1923 dan tetap digemari hingga kini. Berbeda dari serabi lainnya, camilan ini memiliki keunikan tersendiri dengan cara pembuatan khas yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Apa rahasianya? Saksikan liputan selengkapnya. Serabi Noto Suman, jajanan khas Solo, memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu oleh-oleh favorit. Serabi ini berasal dari Jalan Noto Suman, yang kini telah berganti menjadi Jalan Muhammad Yamin. Dibuat dari tepung beras, santan, gula, pandan, dan garam, serabi ini dipanggang dalam wajan kecil dari tanah liat di atas bara arang. Berbeda dari serabi daerah lainnya yang disajikan dengan kuah santan manis, serabi Noto Suman cukup dinikmati tanpa tambahan karena teksturnya yang sudah lembut dan cita rasanya yang gurih. Usaha ini dirintis oleh pasangan Hu Gek Hok dan Tan Gioklan sejak tahun 1923, yang awalnya mereka membuat apem. Namun dari permintaan pelanggan, mereka menciptakan versi pipih yang kini dikenal sebagai serabi. Dua outlet utama Serabi Noto Suman saat ini dikelola oleh generasi penerus, yaitu Handayani dan Lydia, dengan sedikit perbedaan dalam teknik memasak. Handayani menggunakan tutup wajan tanah liat untuk mempertahankan cita rasa tradisional, sedangkan Lydia memakai tutup aluminium untuk mempercepat pemanggangan. Serabi Noto Suman tetap mempertahankan resep asli dan hanya tersedia dalam dua varian, yaitu polos dan juga coklat. Dikemas dengan daun pisang, serabi ini tetap segar tanpa bahan pengawet, tetapi hanya bertahan dalam selama 1 hari. Kini, serabi Noto Suman dapat ditemukan di berbagai kota besar di Indonesia, namun tetap menjadi ikon kuliner khas Solo yang legendaris. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.